Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Sang Dewa Perang ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya kekacauan makin ganas terjadi di depan kuil cahaya. Lucius akhirnya muncul setelah 50 hari mengurung diri dan menyampaikan pesan dari surat resmi dari Dewa Arya kepada seluruh pasukan kuil utama cahaya. Inti pesannya, siapapun yang percaya kepada Saint maka akan ngelihat keajaiban. Tiba-tiba dari langit Zephyr mode dragon muncul menjatuhkan Stalk of Fate yang ngebuat Basilicos Protectos tertancap di tanah dan gak bisa bergerak. Lalu dia mengaktifkan perk Sword of Light yang akan menghancurkan makhluk kutukan apapun sampai gak bersisa. Ternyata dari dua pilihan surat, Zephyr lebih memilih bantuan dari Dewa Arya. Mata Benjamin dan Cornwall terbuka lebar ngelihat Sword of Light muncul di hadapan mereka. Mereka penasaran siapa yang memegang pedang cahaya tertinggi tersebut. Harusnya pedang itu hanya bisa digunakan oleh pendeta spesial yang dipilih langsung oleh Dewi Arya. Tapi yang memegang pedang itu juga punya ciri seperti naga. Aura tekanan darinya juga begitu dahsyat, persis seperti naga penjaga kerajaan Gold Dragon. Siapa dia sebenarnya? Kata Cornwall dan Benjamin yang gak bisa menahan rasa kagetnya. Sementara itu Zephyr sendiri ngerasa inilah timing yang tepat untuk menunjukkan kehebatan dirinya di depan banyak orang. Dia nggak akan membiarkan ID mengambil popularitas seperti di masa regresi dulu. Apalagi saat membuka surat resmi dari Dewi Arya di ruangan Silver Key sebelumnya, Mercedes ngasih tahu suara yang Zephyr dengar saat menggunakan Sword of Light itu datang dari pedangnya sendiri yang nggak mau dipakai sama Zephyr. Tapi dengan surat resmi dari Arya, Zephyr bisa menggunakan Sword of Light dengan bebas selama 10 bulan asalkan bersedia menjaga orang tertentu selama waktu tersebut. Menampilkan Sword of Light akan ngebuat semua orang termasuk bangsawan, pendeta, dan para ketua guild terkesima dengan Zephyr. Meskipun asal-usulnya adalah seorang budak, tapi nggak ada seorang pun yang bisa ngeremehin dia lagi seperti di masa sebelum regresi dulu. Faktanya salah satu alasan lain Zephyr gagal ngalahin pasukan Demon Tartarus dulunya itu karena ucapannya sebagai mantan budak nggak ada orang yang mau mempercayai. Zephyr mengaktifkan skill Dragon Tongue dan bilang dengan lantang, "Semua manusia berlutut dan monster berhenti bergerak." Seketika semua yang ada di depan kuil cahaya tunduk dengan perkataan Zephyr. Tanpa ragu Zephyr mengayunkan Sword of Light dengan kekuatan dahsyat dan dalam satu tebasan aja semua monster yang ada di sana tewas seketika. Kita pindah ke Leah. Mata Leah terbuka lebar ngelihat bukan Saint yang punya Dragon Heart, tapi pria misterius yang belum dia kenal. Ngelihat Shogot dan Basilicos Protectos udah musnah gegara pria misterius di depannya, Leah yang udah menyamar menjadi orang lain mencoba kabur untuk merencanakan strategi berikutnya. Tapi tiba-tiba Leah kaget tertusuk jarum beracun milik Fate yang berhasil mendeteksi penyamarannya karena mencium bau partikel racun yang menempel di tubuh Leah akibat pertarungan sebelumnya. Yah, dia Fate memang ahli akan racun. Dia adalah assassin satu-satunya yang tersisa dari guild assassin terkuat dunia. Sebagai mantan Persephone juga, Fate memiliki bakat khusus dalam penciuman yang ekstrim. Leah mengakui kehebatan Fate dan dia pun pingsan jatuh ke tanah. Kembali ke Zephyr. Sambil mendekati Lucius, Zephyr bilang dalam hatinya, "Sword of Light adalah kunci yang menaikkan status sosialku. Bukti kalau aku adalah sang terpilih dari keinginan dewa." Lucius langsung tunduk hormat dan memuji Zephyr begitu dia berdiri di hadapannya. Zephyr ngejawab, "Maaf agak lama aku kembali, tapi aku udah selesai dengan tugas yang kau berikan. Jangan khawatir tentang masalah Danakil lagi," kata Zephyr sambil ngeluarin kepala Blue Dragon di hadapan semua orang. Cornwall dan Benjamin, mata dan mulut mereka langsung terbuka lebar ngelihat kepala naga yang selama ini menteror masyarakat Danakil, dan itu telah berhasil ditumpas oleh sosok Dragonoid di hadapan mereka. Gak berselang lama Lucius menyampaikan pidato untuk memperkenalkan Zephyr sebagai manusia pilihan dewa yang udah diizinkan memiliki kekuatan naga serta pedang suci cahaya demi menyelamatkan umat manusia dari segala mara bahaya yang akan terjadi. Cornwall dan Benjamin sampai menangis terharu ngelihat titisan dewa hadir langsung membantu mereka, dan hal itu ngebuat perwakilan investor sedikit kesal karena jika dua pemimpin itu udah percaya sama Dragonoid di hadapannya maka gak ada
harapan lagi bagi investor mencegah kerugian investasi di raid makam putri. Jika masih aja komplain tentang kerugian uang karena Dragon Heart yang hilang, para investor akan dicap sebagai orang yang gak percaya dengan kekuasaan dewa. Kemunculan sesaat Zephyr dengan Sword of Light dan juga mode naganya udah membuat semua orang yang awalnya memusuhi kuil Lucius kini berbalik memuji keputusan Saint setinggi langit. Sekarang kita pindah ke Jin Gang yang sedang bertarung dengan pasukan Altair. Selagi bertarung, Jin Gang teringat kalau dia adalah murid terbaik dari Dragon King Style, punya bakat tubuh martial art sejak lahir dan mampu memahami inti martial art yang sangat gampang. Belum lagi kelabang iblis yang dia makan dengan cepat berevolusi dan menambah kekuatannya berkali-kali lipat. Namanya sendiri adalah Jin yang artinya naga dan Gang yang artinya kuat. Adalah sebutan yang cocok untuk orang super kuat sepertinya. Jin Gang mengaku hanya dialah yang paling kuat dan paling benar dibandingkan orang lain. Dia menganggap ayahnya yang mau merebut kembali tahta di timur serta Ned yang menolak kelabang cacing adalah orang-orang yang membuat pilihan yang salah. Jin Gang tahu kalau dunia akan segera berakhir, ngerasa untuk apa menjadi bangsawan seperti keinginan ayahnya, atau mempertahankan ego gak mau menggunakan kelabang iblis seolah-olah udah yang paling kuat seperti Ned itu. Itu semua untuk apa? Begitu era demon datang, Jin Gang yakin apa yang dibutuhkan harusnya adalah kekuatan yang melebihi batasan manusia. Kemampuan fisik dan mental untuk beradaptasi dengan kekuatan demon agar bisa menjalani kehidupan baru melampaui batasan manusia yang rapuh. Dalam hatinya Jin Gang bilang, itulah kenapa ayah diusir dari timur. Sama juga dengan Ned, dia adalah idiot yang gak punya harapan. Hanya aku satu-satunya yang bisa menjadi naga. Akulah yang selalu benar. Tapi kenapa malah hal ini terjadi, kata Jin Gang dalam hati yang gak terima kalau dia udah terperangkap oleh skill magic tingkat tinggi dari Altair dan juga kawan-kawan. Altair bilang ke Jin Gang, kau harusnya lebih percaya pada rekan-rekanmu. Harusnya kau membawa beberapa healer dan mage tambahan, kata Altair yang udah mengaktifkan 2 magic level tinggi sekaligus, Dark Hand yang menyerap health dan juga mana, serta Ghost yang membuat gerakan musuh melambat dan mengacau panca indera mereka. Kiara sendiri mengaktifkan skill Still Fine, akar baja yang bisa menyerap mana dan mengikat musuh, serta Pollen Rush yang membuat musuh sesak napas. Sedangkan Alice mengaktifkan skill Angel Trumpet Song yang meningkatkan semua start party member 3 kali lipat. Berkat buff dari Alice, kecepatan tembakan panah naga dari Dariel meningkat drastis dan membuatnya mampu mengejar kecepatan Jin Gang yang udah diperlambat dengan berbagai skill debuff sebelumnya. Altair bilang lagi ke Jin Gang, harusnya kau nggak menurunkan penjagaanmu. Terserah aja kau mau mengetes kekuatanmu atau bukan. Harusnya kau udah menyerang kami dengan full power sebelum semua magic buff dan debuff kami aktif. Sekarang kau akan mati karena kebodohanmu sendiri. Dengan wajah yang bergucuran keringat, Jin Gang berteriak, "Ah, kau perempuan bajingan!" Tiba-tiba panah naga Dariel melesat dengan kekuatan dahsyat dan menghancurkan kepala Jin Gang sampai hancur berkeping-keping. Jin Gang yang arogan dan halu akan mewarisi ayahnya kini tewas menggenaskan dalam sekejap. Bagi Altair gak ada gunanya menyandera orang seperti Jin Gang, mending dibunuh aja. Apalagi jika suatu saat orang seperti dia dipimpin oleh Smiling Woman. Keberadaannya di sekitar sini membuat Altair yakin kalau Smiling Woman pasti udah berada di tempat Lucius. Ditambah lagi Altair juga udah melihat skill cahaya tingkat tinggi dari kejauhan yang dia yakin pasti dari Zephyr. Sambil tersenyum rindu sih, Altair bilang dalam hati, aku akan segera bertemu denganmu Zephyr. Waduh, ini cewek. Nggak berselang lama Altair pun tiba di kuil Lucius dan langsung disambut hangat oleh Zephyr yang mencium tangannya. Banyak pendeta termasuk Cornwall yang kaget ngelihat kedatangan putri Altair bersama pasukan elf. Sementara itu Fate sendiri akhirnya yakin Zephyr yang berambut perak bukanlah orang jahat yang selama ini dia cari. Berhubung Kiara juga datang bersama pasukan Altair, dia langsung senyum-senyum manja menggilin Fate, orang yang dia suka. Fate yang nggak suka loli otomatis jijik sendiri ngelihat Kiara mendatanginya. Sementara itu pasukan kuil cahaya keempat pulang dengan kecewa dan ninggalin pemimpin mereka, Gerd Ruth, yang kini terikat sendirian dengan segel magic. Semua kekacauan di kuil cahaya ketiga kini tuntas sepenuhnya. Berita kemenangan kuil cahaya ketiga dengan cepat tiba di kuil cahaya ke-13 tempat tinggal Duke Fraser yang kebetulan Polaris lagi berada di sana sekarang. Dia tertawa lebar mendengarkan berita tersebut dari Gold Dragon. Menurutnya Zephyr yang menjadi MVP di kuil
kuil cahaya ketiga udah sangat menghiburnya dan harus segera diberikan hadiah khusus. Apalagi dia dan Zephyr masih ada hutang permainan yang belum selesai. Polaris pun bertanya pada Gold Dragon, apa yang harus kupersiapkan untuk pertemuan kedua kami? Menurutmu apa yang cocok, Magnus? Gold Dragon Magnus terdiam mendengarkan pertanyaan tersebut. Siapa sangka Gold Dragon yang selama ini menjadi penjaga kerajaan memiliki titel Archduke dengan nama lengkap Magnus Fraser. Keesokan paginya, Lucius dan dua kapten berkumpul di atas menara kastil karena bersyukur dan lega atas semua masalah besar kuil yang bisa selesai dalam satu hari. Lucius juga bilang kedua kaptennya kalau dia sangat bahagia mendapatkan surat resmi langsung dari Dewi Arya yang diserahkan via malaikat Mercedes. Padahal Lucius nggak tahu surat itu sebenarnya dituliskan sendiri sama Zephyr dan diserahkan ke malaikat Mercedes setelah menyogoknya dengan banyak daging naga yang super lezat. Gak berselang lama, Fate mendapatkan kiriman surat via elang dari Duke Aliansi Barat. Fate yang kebetulan juga berada di atas menara kastil bilang ke Lucius kalau ayahnya akan segera datang ke kuil cahaya ketiga. Isi surat ini juga menanyakan apa Fate akan berguna bagi Lucius. Sambil tersenyum, Lucius ngejawab kalau Fate adalah orang yang tepat untuk diajak ke Red Ice Dragon. Fate mau-mau aja sih bantu Lucius ke raid tersebut, tapi dia mengingatkan Lucius kalau dia bukan bawahan siapapun. Dia hanya bersedia membantu untuk membalaskan budi, bukan menerima perintah. Tujuan utama Fate jelas, dia mau mencari dalang pembantaian guild Persephone. Gak ada alasan baginya untuk membahayakan nyawa sendiri di kegiatan apapun yang diajak oleh Lucius. Tiba-tiba Zephyr dan Ned pun datang menghampiri mereka di menara kastil. Zephyr bilang ke Fate, kau pasti gak ada info apapun tentang tarantula dari Smiling Woman, bukan? Jika udah, kau pasti udah mengingat dari sini sejak semalaman. Ucapan Zephyr ini benar-benar ngebuat Ned jengkel karena dia yang punya skill blazing dari Ratu Elf entah kenapa nggak punya efek ketika dicoba ke kakaknya. Ned yakin kondisi kakaknya bukan disebabkan oleh kutukan. Dia terpaksa menggunakan serum kejujuran pada kakaknya, tapi nggak dapat info apapun tentang tarantula. Malahan kakaknya cuma memuntahkan info terkait lokasi asli dari martial art Dragon King Style. Ned sendiri nggak ingat siapa orang yang dimaksud dengan tarantula. Apa dia kemungkinan masuk ke dalam pasukan rahasia yang sulit dilacak ya? Dengan kematian Jin Gang, maka orang yang tahu tentang tarantula tinggal dua orang, Master Jin Riang dan juga Zephyr. Zephyr memanfaatkan wawasan tentang tarantula dan bilang ke Fate, gimana kalau kita deal-dealan dah? Jika kau membantu kami dalam raid ini, maka kami juga akan membantumu dalam balas dendam. Aku yakin kau akan menolak tawaran ini, tapi kusarankan kau harus menerimanya. Karena, kata Zephyr yang kemudian bisik-bisik ke telinga Fate. Mata Fate langsung terbuka lebar mendengarkan info rahasia yang membuat dia sangat terkaget-kaget. Apa info tersebut? Untuk saat ini Mimin juga belum tahu sih. Tapi dengan rahasia tersebut, Fate akhirnya setuju untuk ikut membantu Red Ice Dragon yang akan dilaksanakan beberapa minggu lagi. Gak berselang lama, rapat rencana Red Ice Dragon pun dilaksanakan. ID diperkenalkan sebagai member baru tim dan Altair menyuruhnya untuk banyak belajar dari Zephyr. ID lumayan kesal sih sama Zephyr yang selama ini semena-mena terhadapnya. Andai saja dia bisa datang lebih awal dan ikut membunuh Blue Dragon sebelumnya, mungkin kedatangannya ke dalam tim akan lebih dihormati ketimbang sekarang. ID teringat kata-kata terakhir Master White Dragon yang bilang kalau dia harus membunuh semua naga sebelum Demon God datang. Karena begitu Demon God turun ke bumi, semua naga akan patuh dan menjadi bawahan sang Demon God tanpa terkecuali. Para naga akan membantu Demon God dalam menghancurkan dunia. ID nggak terima mendapatkan perintah kejam seperti itu dari sang Master, karena itu sama aja dengan dia harus membunuh tubuh asli sang Master yang merupakan seorang naga yang saat ini masih tertidur di dalam tempat rahasia. Dalam hatinya dia bilang, aku nggak akan melakukan perintah itu. Tujuan akhir harusnya bukan membunuh naga, tapi mencegah Demon God turun ke bumi. Dengan begitu pasti kami juga akan tetap sukses dengan rencana Tuan Putri dan hidup berdampingan dengan para naga. Apalagi kalau naga membantu kami, pertempuran pasti akan lebih efisien. Kultus pemuja iblis pasti bisa ditumpas dengan mudah. Itu adalah mindset di dalam kepalanya yang sebenarnya sangat keliru. Tuan Putri udah hidup bersama dengan Master White Dragon. Kenapa dia nggak kepikiran tentang hal itu? Kata ID dalam hatinya yang heran dengan sikap Altair. ID berpikir keras dan dia yakin kalau semua tim member yang ada di sini sebenarnya sedang dilanda ketakutan berlebihan terhadap Demon God. Makanya nggak berpikir jernih untuk menyelamatkan para naga. Untuk saat ini ID berencana memantau situasinya terlebih dahulu. Tapi jika ada kesempatan, dia akan membujuk party member agar nggak membunuh para naga. Gelagat dan rencana ID udah diketahui sama Zephyr sih, dan dia bilang dalam hatinya, si bocah bangsat ini, awas aja kalau dia berani mengganggu rencana inti ini.
Begitu rapat selesai, Altair kemudian nanya tentang keadaan Smiling Woman pada Alice yang udah mengeceknya. Alice bilang skill Blazing Ratu Elf yang dimiliki Ned nggak bisa aktif kepada Smiling Woman. Kiara sendiri yakin bukan masalah skill Blazing ibunya. Dia curiga jangan-jangan Smiling Woman mendapatkan Blazing ataupun kutukan lain yang mencegah skill Blazing ibunya aktif. Tapi setelah dia ikutan ngecek, hal itu juga bukan penyebabnya. Alice udah mencabut semua equipment yang ada di Smiling Woman, tapi tetap aja skill dari Ned nggak mempan. Menurutnya keadaan Smiling Woman kemungkinan disebabkan kecelakaan kapal yang udah terjadi bertahun-tahun lalu. Kecelakaan itu memberikan trauma mendalam yang mengubah isi kepalanya. Alice pun bilang Smiling Woman ngeliat mata Tuan Ned tanpa mengenal siapa orang yang dia lihat. Makanya syarat skill Blazing Ratu Elf nggak terpenuhi. Dan jika dugaan itu benar, bisa jadi dia nggak melihat manusia seperti manusia normal. Dugaan Alice memang udah tepat sih. Bahkan saat ini Smiling Woman yang berada di penjara menatap Zephyr dengan tempelan garis-garis panah dengan tulisan Cina yang mencegahnya mengenali bentuk asli dari wajah Zephyr. BTW, kenapa Smiling Woman alias Leah menjadi seperti ini? Oke, kita mundur ceritanya ke 13 tahun yang lalu. Waktu terjadi kecelakaan kapal di laut, Leah terdampar ombak menuju pantai dan entah kenapa dia nggak bisa ngelihat. Tubuhnya seperti terbakar dan telinga berdengung nggak karuan. Dia menjerit histeris kesakitan dengan sekujur tubuh penuh dengan perban. Leah bahkan lupa siapa dirinya. Suatu hari saat kepalanya sangat sakit dan mau mati aja demi menghilangkan penderitaan tersebut, tiba-tiba dia mencium asap dupa misterius dan dalam waktu singkat dengungan telinganya hilang seutuhnya. Saat itu Leah mendengarkan seorang yang bilang, "Buka matamu." Begitu Leah membuka mata, dia melihat hanyalah garis-garis seperti lukisan cat air terhadap apapun yang dia lihat, baik manusia ataupun benda. Seseorang yang nyuruhnya buka mata adalah Master Jin Riang yang kemudian berjanji akan melatih indera Leah agar bisa sehat seperti dulu. Setiap harinya Leah mencium asap, bau dupa dan berlatih menulis bahasa dari timur, bahasa Cina. Setelah cukup lama latihan dan melakukan meditasi, Leah kembali menemukan ketenangan dalam dirinya. Seiring dia meditasi, akhirnya pandangan mata Leah mulai pulih kembali. Tapi entah kenapa ketika dia ngelihat manusia yang kelihatan malah seperti monster kegelapan. Satu-satunya yang bisa dia lihat seperti manusia hanyalah dirinya di dalam cermin. Leah merasa jijik harus tinggal bersama orang-orang yang terlihat seperti monster ini. Satu-satunya yang membuat dia bertahan adalah Leontine, kenangan dari adiknya yang udah lupa siapa namanya dan wajahnya juga. Leah percaya adiknya pasti sama sepertinya, makanya dia yakin pasti bisa melihat sosok adiknya sebagai manusia. Hingga suatu hari setelah menjalani rutinitas latihan yang sama dalam waktu yang lama, Leah terkaget-kaget ngelihat sosok manusia yang kini ada garis-garis panah dan tulisan Cina di raut wajah mereka. Leah mempraktekkan garis-garis tersebut ke wajahnya secara akurat menggunakan tangan, dan sejak itulah dia mampu meniru wajah orang lain dengan tingkat kemiripan sempurna. Leah sangat bersyukur masternya sangat menghargainya, menolongnya dari kegelapan demi menjadi seorang yang berguna. Dia mengajari Leah martial art, bahkan berjanji akan mencari adiknya sampai ketemu. Janji yang sampai detik ini Leah nggak tahu kalau itu semua janji palsu dari sang master. Kembali ke timeline yang sekarang, Leah yang kini mendekam di penjara dan sedang dikunjungi Zephyr bertekad akan melakukan apapun demi bisa kabur dan membantu masternya lepas dari hukuman. Dia bahkan berani merayu Zephyr dan memanfaatkan kecantikannya. Zephyr masuk ke dalam penjara dan memegang mulut Leah yang pura-pura sakne. Dia mengira Zephyr pasti akan termakan bujuk rayunya, tapi tiba-tiba Zephyr malah mengaktifkan Dragon Tongue dan bilang, "Berhenti bacot, omong kosong dan muntahkan kelabang iblis sekarang." Leah yang shock parah langsung kesakitan dan memuntahkan kelabang tersebut bersama darah segar dari mulutnya. Zephyr yang masa regresinya dulu termakan rayuan Leah nggak akan mengulangi kesalahannya lagi. Setelah membunuh kelabang Leah, Zephyr dengan tegas bilang padanya, "Jujur aku bisa aja membunuhmu dengan gampang sekarang, tapi aku akan memberikanmu satu kesempatan lagi demi adikmu. Setelah itu entah aku membunuhmu atau enggak, itu semua bergantung gimana perilakumu." Zephyr mengaktifkan Dragon Tongue sekali lagi dan nyuruh Leah untuk membuka mata yang sebenarnya. Leah pun jatuh pingsan, dan setelah Zephyr menitipkan sebuah obat dan surat, dia pun pergi dari ruang penjara Leah. Gak berselang lama, kuil cahaya ketiga membuka semua lockdown dan juga barrier untuk mengumumkan info skala besar tentang keberhasilan Red Blue Dragon. Dalam pesta jamuan makan di kuil cahaya ketiga, Altair mengumumkan rencana untuk raids berikutnya, Ice Dragon. Para tamu pesta bersorak gembira ngelihat item langka dari makam Eurydica, Dragon Slayer, elf tingkat tinggi, 10 terkuat benua. Bahkan Saint ada di dalam party Altair tersebut. Dasar
saatnya persiapan Altair tentu aja membuat para investor Red mikirnya cuma cuan. Zephyr yakin keadaan seperti ini pasti ngebuat tim Red bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Tapi tiba-tiba mata Zephyr terbuka lebar mendengarkan tepuk tangan misterius dari seseorang yang bilang, "Luar biasa Altair, kau berhasil menyelesaikan tugas besar. Aku bangga padamu. Sen, kau juga udah melakukan hal yang luar biasa. Dan yang paling penting adalah MVP kita hari ini, pria yang membawa kita pada kejayaan, Tuan Zephyr. Bolehkah aku ngelihat wajahmu lebih dekat?" Zephyr terkaget-kaget gak menyangka Pangeran Polaris alias ketua kultus pemuja iblis berani datang ke markas timnya secara terang-terangan. Polaris kemudian memuji Zephyr setinggi langit karena dia berhasil menuntaskan masalah Danakil sampai dengan selesai. Padahal dirinya aja nggak mampu melakukannya. Pujian-pujian itu terasa seperti ejekan yang membuat kuping Altair panas. Altair yakin Polaris datang kemari pasti ada udang di balik batu. Dan benar aja, Polaris membacakan undang-undang kerajaan tentang raid di hadapan semua tamu, yang intinya menghalangi raid dari Zephyr untuk mendapatkan profit dari item langka yang ditemukan di dalam raid makam putri, serta menegaskan harga Dragon Heart adalah 0. Polaris beralasan ucapan Zephyr yang membantu umat manusia sebagai titisan dewa harusnya nggak bisa dinilai dengan mata uang manusia. Makanya Dragon Heart nggak punya nilai uang. Selain itu, seluruh profit yang didapatkan dari raid akan dibentuk yayasan yang kemudian membagikan profit tersebut ke keluarga yang terdampak serangan monster. Lucius dan Altair jengkel setengah mati ngelihat Polaris menghinakan tim raid mereka di hadapan seluruh tamu, di hadapan investor juga. Para investor yang tadinya udah niat invest membatalkan keinginan mereka karena yakin uang yang mereka keluarkan pasti nggak akan kembali. Polaris kemudian mendekati Zephyr dan bilang, "Gimana menurutmu? Apa kau terkejut? Aku datang kemari bukan untuk pertandingan kedua denganmu, tapi aku datang untuk menghancurkan reputasimu sampai berkeping-keping." Zephyr pun terdiam membisu, berkeringat dingin sambil menutup wajahnya. Penghinaan yang Polaris berikan udah membuatnya sangat malu. Reputasi yang udah susah-susah dia bangun nyaris nggak ada artinya jika nggak bisa mendapatkan investor raid. BTW, kenapa raid harus ada investornya? Mungkin teman-teman bertanya seperti itu. Tentu aja untuk membayar member terkuat dan mencegah mereka dibajak oleh tim raid yang lain. Belum lagi equipment divine legendaris yang harga sewanya sangat mahal, seperti potion, upah kerja, bahkan izin untuk masuk raid. Semuanya membutuhkan uang cuy. Uang sebanyak itu tentu aja membutuhkan investor, dan investor pasti nggak akan ngeluarin uang jika nggak ada profitnya untuk mereka. Polaris penasaran seberapa lama tim Zephyr bisa bertahan dengan situasi ini. Dia mengingatkan jangan coba-coba melakukan hal yang aneh dan melanggar peraturan, karena itu satu-satunya cara agar publik masih menaruh percaya pada tim Zephyr. Polaris tertawa membayangkan Altair akan bangkrut karena membantu finansial Zephyr tanpa profit. Dia bilang ke Zephyr kalau Altair punya kewajiban menjaga image sebagai seorang putri, makanya jangan sampai dia juga menjual pakaian mewahnya. Meski jatuh miskin sekalipun, Polaris makin tersenyum lebar dan menantang Zephyr kalau marah coba aja berani memukul wajahnya. Zephyr menarik napas panjang dan menahan amarah yang mendidih sekuat tenaga, lalu bilang ke Polaris, "Pintu gerbang ke selatan akan terbuka dan dari timur akan datang angin debu yang tercampur darah menutupi seluruh dunia. Ini adalah tanda 4 penunggang kuda hari kiamat telah bangkit dan akan membawa wabah penyakit kelaparan, peperangan dan juga kematian ketika darah mengalir menjadi sungai. Dan demon terkuat akan bangkit menguasai dunia. Miliki 5 bintang dari para naga, maka kau bisa menghentikan kehancuran dunia. Itulah yang aku dengar dari malaikat ketika mendapatkan Sword of Light." Sambil menunjukkan kekuatan absolut dari Sword of Light, Zephyr pun bilang dengan lantang, 5 bintang naga adalah Dragon Heart. Karena Dewi udah memberikanku izin Dragon Heart serta Sword of Light, aku gak akan memberikan item ini kepada orang lain, Kardinal Polaris. Selain itu, hanya akulah yang boleh memutuskan kepada siapa Dragon Heart diberikan, kata Zephyr sambil melirik ke arah Altair. Dia pun ngelanjutin, "Jika kau bersedia mengikuti aturan ini, aku akan senang mendapatkan bantuan darimu. Aku menunggu untuk bekerja sama denganmu, Kardinal Polaris," kata-kata Zephyr sambil menyalami tangan Polaris seolah dia nggak takut dengan permainan undang-undang yang Polaris bacakan sebelumnya. Nggak berselang lama, Polaris pun kini udah pulang dengan kereta kudanya. Dalam perjalanan pulang, Polaris menertawakan kata-kata Zephyr
Zephyr yang seolah mau memberikan Dragon Heart kepada Altair. Dia tahu persis Dragon Heart nggak akan berguna jika Dragon Heart lainnya dipencar-pencar. Polaris pikir Zephyr nggak tahu apa-apa tentang rahasia dunia, makanya nggak perlu menganggap dia sebagai lawan yang serius. Di satu sisi, Polaris juga punya keraguan. Apa benar Zephyr adalah titisan yang menjalankan keinginan dari Dewi? Kata-katanya tentang akhir dunia itu cuma mengutip ayat kitab suci. Lagian apa mungkin Dewi berbuat sejauh itu untuk Zephyr yang bukan siapa-siapa? Polaris bisa aja menghilangkan keraguan ini saat di kuil cahaya ketiga dengan mengaktifkan skill mana detection. Tapi dia nggak bisa ngeluarin skill tersebut karena terlalu banyak mata yang memperhatikannya. Meski ada variabel yang nggak bisa dia kontrol, Polaris yakin rencananya untuk mensummon Demon God nggak terganggu dengan kedatangannya di hadapan Zephyr sebelumnya. Dia cuma mau bersenang-senang selagi masih ada waktu sebelum ritual summon Demon God. Selain itu, dia juga menyiapkan hadiah khusus yang akan mengguncang tim Zephyr. Siapa sangka saat Zephyr sedang berada di ruangan Silver Key, Polaris mendatangi ID dan memperkenalkan dirinya sebagai teman lama White Dragon. Polaris bilang ke ID, "Kau pasti merindukan mastermu, bukan? Sepertinya aku tahu cara agar kau bisa bertemu dengan mastermu lagi. Apa kau penasaran?" Dan Polaris pun memberikan kunci misterius pada ID yang Mimin juga belum tahu sih fungsinya untuk apa. Kita bakal tahu nanti mungkin. Oke, kita kembali ke Altair dan juga Zephyr yang kini berdiri di atas menara kastil. Altair tahu kedatangan Polaris yang tiba-tiba dan semua penghinaannya udah membuat party Red shock. Tapi dia penasaran kenapa Zephyr tetap tenang dan masih bisa tersenyum. Zephyr tersenyum karena mendapatkan jawaban atas misteri yang terpendam selama ini. Yang pertama, kemunculan awalnya dulu saat mengecek kematian Aldean. Itu karena Polaris penasaran apakah White Dragon mengganggu rencananya. Kedua, kenapa ID yang jelas-jelas murid White Dragon nggak diganggu selama 2 tahun masa sebelum regresi dulu? Alasannya jelas karena ID nggak punya tekad dalam membunuh para naga. Bahkan Ice Dragon pun menjadi pacarnya nanti ketika regresi dulu. Zephyr yakin Polaris pasti berpikir kalau dia nggak akan bisa mengumpulkan Dragon Heart untuk mendapatkan kekuatan yang bisa memenangkan perang jangka panjang. Makanya Zephyr sengaja berbohong di depan Polaris dan bilang seolah dia tahu cara menggunakan Dragon Heart. Si tolol itu percaya dengan ucapan bohongku dan langsung pulang gitu aja. Mau menang secara politik kah? Menekan orang lain dengan uang. Itulah cara manusia seperti dia bertarung. Bajingan busuk. Menurut Zephyr, andai Polaris nunjukin kekuatan aslinya, mungkin dia udah mati sekarang. Jika dia serius, harusnya yang perlu tim Reed khawatirkan bukan uang, tapi keselamatan nyawanya. Gampang aja bagi Polaris untuk menyingkirkan tim Zephyr. Tinggal minta bantuan ke Gold Dragon dan membuat intrik politik di dalam kuil cahaya. Tapi meski dia udah tahu keberadaan Zephyr yang punya Dragon Heart, Polaris tetap aja meremehkannya karena udah terlalu lama menduduki kekuasaan yang gak menganggap orang seperti Zephyr bisa berbuat apapun tanpa kekuasaan. Sambil memeluk Altair, Zephyr pun bilang ketua kultus akan menemukan kesalahan fatalnya nanti di masa depan. Dia akan menyesal selamanya karena udah menyia-nyiakan kesempatan. Aku memang mundur 1 langkah, tapi dengan begini kita akan melangkah lebih jauh dibandingkan sebelumnya, kata Zephyr yang memeluk Altair di bawah sinar rembulan. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimana kelanjutan kembalinya Sang Dewa Perang? Saksikan terus alur ceritanya hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.